Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Insyaallah di kesempatan kali ini Ana ingin membawakan materi yang berkaitan tentang naskah tafsir Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tujuannya apa kita mempelajari materi terkait naskah tafsir Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin. Yang pertama adalah untuk mengetahui secara mendalam terkait riwayat hidup, latar belakang pendidikan, dan peran sosial keagamaan Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin. Kemudian yang kedua adalah untuk mendeskripsikan struktur bahasa dan sistematik naskah tafsir karya Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin sebagai bagian dari khazanah manuskrip Nusantara. Kemudian yang ketiga adalah untuk menganalisis keunikan metode, corak, serta pendekatan yang digunakan oleh pengarang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran agar relevan dengan kondisi masyarakat lokal. Itu adalah tujuan kita mempelajari materi kali ini, materi yang terkait dengan naskah tafsir Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin. Kemudian masuk ke latar belakang. Jadi naskah tafsir Al-Quran karya Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin ini sangat menarik untuk kita kaji dengan beberapa alasan. Yang pertama, menggunakan aksara pegon, kemudian dengan dipadu dengan bahasa Indonesia yang lokal. Kemudian ini sebagai bentuk untuk menunjukkan peribumisasi Al-Quran agar lebih fleksibel di masyarakat awam. Ini latar belakang secara garis besar yang insya Allah akan Ana lanjut di pembahasan nanti. Kemudian kita masuk ke biografi Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin. Beliau lahir 30 Mei 1919. Kalau di hijriahnya 20 Sya'ban 1337 Hijriah di Galis Pemekasan, Madura. Beliau wafat di Banyuwangi pada tahun 1982. Beliau adalah seorang ulama yang alim, penulis manuskrip dan aktivis Nahdlatul Ulama yang aktif. Jadi sedikit kisah tentang beliau. Jadi beliau ini lahir di Madura pada 30 Mei 1919. Kemudian setelah 20 tahun beliau tinggal di daerahnya di Madura, beliau pada tepatnya di umur 20 tahun beliau memutuskan untuk melakukan merantau, melakukan perjalanan jauh menuju Banyuwangi, yang dimana kota itu merupakan kota yang paling ujung di arah timur dari Pulau Jawa. Jadi inilah
kota tempat beliau belajar. Kemudian setelah beliau hijrah, beliau memutuskan untuk belajar di pesantren Lateng yang didirikan oleh Kiai Haji Soleh Syamsuddin. Jadi Kiai Haji Soleh Syamsuddin ini adalah Kiai Haji yang memang ditunjuk langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah ditunjuk langsung sebagai pengurus pesantren tersebut lah. Jadi Kiai Haji Soleh Syamsuddin ini adalah Kiai Haji yang memang dekat dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin ini ketika di Banyuwangi, ketika di pesantren Lateng ini, beliau mendapatkan banyak sekali ilmu seperti nahwu, fikih, hadis dan lain-lain. Beliau merupakan intelektual yang sangat tajam dan kritis. Jadi tak sedikit yang memanggilnya kiai. Bahkan pada dekade 70-an dia termasuk salah seorang ulama yang cukup dihormati oleh banyak orang. Jadi kealiman Kiai Haji Suhaimi ini dapat dibuktikan dari beberapa manuskripnya atau manuskrip peninggalannya yang ditemukan oleh komunitas Pegon. Jadi komunitas Pegon ini didirikan oleh atau diketuai oleh Ayung Notonegoro, yang dimana memang ini sebuah lembaga yang mengidentifikasi atau menemukan atau meneliti manuskrip yang ada pada zaman-zaman dahulu. Jadi organisasi ini dibentuk sekitar tahun 2017 atau 2018, yang dimana tugasnya untuk meriset, mengidentifikasi berbagai manuskrip yang ada. Masuk ke karya-karya beliau. Jadi beliau memiliki beberapa karya. Di antaranya adalah Amal al-Yaum min al-Awrat wa Azkar. Kemudian Ar-Risalah As-Saniyah lil Qawaid An-Nahwiyah. Dan ada banyak beberapa karya beliau yang ada. Salah satunya adalah tafsir Al-Quran Al-Karim ini yang kita bahas. Terus kita masuk kepada deskripsi singkat terkait tafsir Al-Quran karya Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin. Jadi ini merupakan sebuah karya yang monumental, yang dimana ini sebagai bentuk upaya untuk mempribumisasi Islam di Indonesia atau di Nusantara, khususnya melalui pendekatan metodologi ijmali atau global. Jadi dalam penafsirannya itu tidak membedah ayat secara filosofis yang rumit, melainkan menggunakan gaya adabi ijtima'i yang menitik beratkan pada aspek sastra, bahasa, budaya, dan kemasyarakatan agar pesan-pesan dalam Al-Quran itu nyampai kepada masyarakat dan relevan ke kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa keistimewaan nih yang terletak pada naskah tafsir ini. Jadi beliau menggunakan bahasa Indonesia dengan aksara Latin pada masa transisi kemerdekaan,
Ini adalah sebuah langkah revolusioner yang dimana pada saat itu pesantren-pesantren itu masih menggunakan aksara pegon. Jadi aksara yang memang ada pada sebelum jadi bahasa Arab kemudian diterjemahin dengan aksara pegon. Nah ini beliau melakukan langkah revolusioner untuk mencampur adukan juga bahasa Indonesia aksara Latin. Jadi ini adalah keberanian filologis beliau dalam titik revolusioner untuk modernisasi tafsir atau buku-buku di kitab-kitab di Indonesia. Jadi lebih lanjut, Kiai Haji Suhaimi ini dikenal sangat luas melalui teknik makna idomali, di mana beliau tidak terjebak pada kekuatan hanya fokus benar bahasa Arab gitu, melainkan menyusun dalam struktur bahasa Indonesia yang mengalir. Dan hal ini menunjukkan bahwa tafsir beliau ini seperti seakan-akan kita ketika membacanya atau membaca tafsir tersebut itu seakan-akan seperti guru menjelaskan kepada muridnya. Itulah bentuk bagaimana gaya penulisan beliau, dan tidak kaku. Ini yang penting karena untuk membuat masyarakat itu tertarik dan memang bisa dipahami oleh masyarakat pada saat itu. Kemudian di naskah tersebut itu juga sebagai jembatan intelektual yang berfungsi sebagai penghubung antara kitab-kitab kuning yang ada di pesantren di Indonesia. Jadi ini adalah bentuk kebutuhan literal yang menjadi kebutuhan pesantren modern di Indonesia. Kemudian masuk ke dalam contoh naskahnya nih. Di sini jelas ada ayatnya. Maliki yaumiddin. Saya ambil contoh dari satu ayat di dalam surat Al-Fatihah karya beliau. Maliki yaumiddin yang menggunakan aksara pegon, yang menguasai atau memiliki hari pembalasan, hari kiamat. Lafaz Malik dengan tambahan huruf alif bermakna pemilik, yaitu yang mempunyai seperti Malik al-Ard, artinya yang memiliki tanah, dan dapat dibaca Malik tanpa alif yang bermakna raja. Yakni yang merajai atau berkuasa pada hari kiamat. Ini sedikit naskah yang ada di dalam naskah tafsir Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin, yang memang rata-rata beliau itu menggunakannya seperti itu. Jadi bahasa Arab, kemudian ada di ininya bahasa Indonesia, kemudian dipadukan dengan bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia yang beraksara pegon ya, aksara pegon, dan bahasa Indonesia yang aksara Latin. Jadi dipadukan.
Jadi sedikit kisah terkait beliau ini. Jadi beliau itu baru menulis pada tahun 1980 nih. Jadi beliau belum sempat untuk menghatamkan penulisan karya tafsirnya sampai 30 juz. Jadi beliau terhenti pada surat Al-Baqarah ayat pokoknya surat Al-Baqarah di juz 2 gitu. Jadi beliau terhenti dikarenakan umur beliau. Nah, setelah setelah beliau menuliskan tafsir tersebut, beliau menulisnya pribadi sampai tadi yang Ana jelaskan terkait dibentuknya sebuah komunitas Pegon atau sebuah lembaga yang dimana mengidentifikasi atau meriset manuskrip yang ada pada zaman-zaman sebelumnya. Maka beliau menemukan sebuah komunitas itu yang diketuai oleh Ayung Notonegoro tersebut menemukan manuskrip beliau, manuskrip tafsir Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin ini di sebuah musola pribadi beliau yang ada di Banyuwangi. Jadi sebelum beliau wafat, beliau juga aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama sebagai ketua ranting Nahdlatul Ulama Kampung Melayu, kemudian juga menjabati sebagai Rois Tsani PCNU Banyuwangi, kemudian beliau mendapatkan kepengurusan sebagai ketua di bidang dakwah di PCNU Banyuwangi, dan banyak kontribusi beliau dan dedikasi beliau terhadap perkembangan ilmu di Indonesia ini. Dan tadi sudah sempat saya singgung terkait keunikan tafsir Kiai Haji Suhaimi ini. Jadi beliau menggunakan aksara Pegon yang memang di saat itu memang mayoritas menggunakan aksara Pegon. Akan tapi beliau memberanikan atau melakukan langkah revolusioner dengan menggunakan menggunakan aksara Latin. Jadi dimasukkan tuh diterapkan di dalam naskah tafsir beliau itu aksara Latin juga. Jadi di saat itu mayoritas menggunakan aksara Pegon, beliau tetap menggunakan aksara Pegon, akan tetapi beliau tidak menghilangkan sepenuhnya, dan beliau malah menambahkan aksara Latin yang itu merupakan langkah yang berani dari beliau yang pada saat itu memang mayoritas menggunakan aksara Pegon. Jadi metode penerjemahan juga tidak kaku dan mengalir mengikuti struktur SPOK Bahasa Indonesia agar pesan Al-Quran itu lebih mudah diresapi oleh masyarakat awam. Jadi tafsirnya adalah bukti sejarah peran ulama dalam melakukan pribumisasi Islam. Jadi mungkin itu pembahasan terkait naskah tafsir Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin yang masya Allah beliau sangat
berjasa, sangat intelektual dan sangat revolusioner untuk perkembangan tafsir di Indonesia. Mungkin sekian pembahasan materi dari Ana. Jikalau terdapat kesalahan, itu datangnya dari Ana pribadi dan syaitan. Jikalau ada kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yumkin hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.